Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Apriliana, NIM 22110016. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan publik. Yang pertama ada bab 1. Bab 1 yaitu aspek manajemen keuangan dan tujuan organisasi dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Manajemen keuangan menurut Sutrisno, manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan pembelanjaan yang terdiri dari 3 usaha, yaitu usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, lalu ada usaha untuk menggunakan data tersebut secara efisien dan juga efisiensi pengalokasian dana dalam kegiatan usaha. Tujuan organisasinya yaitu untuk selaras dengan kepentingan pemegang saham sangat penting karena dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Aspek-aspek manajemennya berupa keputusan investasi, keputusan pendanaan, lalu keputusan dividen, lalu manajemen modal kerja. Lalu ada strategi memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan laba bersih, menjaga efisiensi biaya, pengelolaan risiko keuangan yang bijak. Peran manajer keuangan yaitu meningkatkan laba bersih, menjaga efisiensi biaya, pengelolaan risiko keuangan yang bijak, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Kesimpulannya yaitu manajemen keuangan bukanlah soal uang tetapi tentang menciptakan nilai. Tujuan organisasi idealnya berfokus pada kesejahteraan pemegang saham dan juga keseimbangan antara keputusan keuangan, transparansi, dan tata kelola sangat penting. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2, ada peran cash flow dan kaitan berbagai komponennya. Apa itu cash flow? Cash flow atau arus kas adalah aliran masuk dan keluar uang dalam suatu bisnis, organisasi, atau individu selama periode waktu tertentu. Cash flow menunjukkan bagaimana uang dihasilkan dan digunakan yang dapat berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Jenis-jenis cash flow ada cash flow operasional, cash flow investasi, dan cash flow pendanaan. Peran cash flow yaitu menjaga likuiditas, menentukan keputusan investasi, menghindari krisis keuangan, serta menunjukkan kesehatan finansial. Hubungan antar komponen cash flow operasional harus positif untuk membiayai investasi dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan. Cash flow investasi yang negatif sering terjadi saat bisnis berkembang, serta cash flow pendanaan membantu saat operasional dan investasi tidak mencukupi. Kesimpulannya yaitu cash flow yang sehat sama dengan bisnis yang stabil. Sedangkan perencanaan arus kas penting untuk keberlanjutan bisnis dan juga mengelola tiap komponen dengan baik akan meningkatkan profitabilitas. Oke, lanjut kita memasuki bab 3. Bab 3 yaitu adalah laporan keuangan. Apa sih itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disusun untuk tujuan khusus. Misalnya, laporan keuangan yang ditujukan untuk perpajakan, regulator lain seperti Bank Indonesia. Lalu ada analisa laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan. Analisis laporan keuangan umumnya dilakukan oleh para pemberi modal seperti kreditor, investor, dan oleh perusahaan itu sendiri berkaitan dengan kepentingan manajerial dan penilaian kinerja perusahaan. Lalu bisa dilihat sendiri ada jenis-jenis analisis dan rasio keuangan. Jenis-jenis analisis berupa analisis horizontal, analisis vertikal, serta analisis rasio keuangan. Serta rasio keuangan ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, profitabilitas, serta aktivitas. Kesimpulannya yaitu analisis laporan keuangan membantu memahami kondisi dan performa perusahaan, perlu digunakan bersama data lain dan konteks industri. Ke bab 4 yaitu perencanaan keuangan dan peramalan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses menyusun rencana keuangan yang sistematis untuk mencapai tujuan keuangan tertentu dalam periode waktu tertentu. Serta peramalan keuangan adalah proses memperkirakan kondisi keuangan perusahaan di masa depan berdasarkan data historis, tren saat ini, dan asumsi-asumsi tertentu.
Pentingnya perencanaan dan peramalan keuangan, yaitu pengelolaan risiko. Perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko keuangan di masa depan untuk meminimalkan risiko kerugian dengan strategi yang matang. Lalu dalam mengambilkan keputusan, perencanaan keuangan memberikan dasar data informasi yang terstruktur sehingga manajemen dapat memberikan keputusan bisnis yang akurat. Sedangkan untuk efisiensi penggunaan dana dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan optimal dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Proses perencanaan keuangan ada penetapan tujuan, analisis keuangan, serta pengembangan strategi. Anggaran keuangan, jenis anggaran keuangan yaitu ada anggaran operasional, anggaran modal, serta anggaran kas. Karena ini bisa dibaca sendiri. Lalu tujuannya yaitu untuk menetapkan batas pengeluaran dan pendapatan, serta prosesnya yaitu ada pengumpulan data, analisis, serta revisi. Metode peramalan keuangan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara pendapat pakar, Delphi Method. Lalu ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Lalu ada metode peramalan keuangan menggunakan metode kuantitatif yaitu ada analisis tren, model regresi, serta peramalan time series atau deret waktu. Di sini ada studi kasusnya, bisa dibaca sendiri. Lalu kesimpulannya yaitu perencanaan yang matang kunci untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan minim resiko, serta peramalan akurat membantu penyesuaian strategi sesuai dinamika pasar, implementasi disiplin, kemampuan ekstensi yang dapat tepat mendukung kesuksesan finansial. Oke, mari kita lanjut ke bab terakhir yaitu ada pengukuran surat berharga saham dan obligasi. Dokumen yang memiliki nilai keuangan dan dapat diperdagangkan menunjukkan klaim atas aset atau pendapatan di masa depan. Jenis dalam konteks yaitu surat utang negara, surat berharga syariah negara, obligasi daerah, saham pada badan usaha milik negara. Karakteristik utamanya yaitu ada jatuh tempo, kupon atau imbal hasil, risiko. Lalu pengukuran nilai surat berharga itu atau obligasi dinilai sekarang, nilai hari ini dari arus kas masa depan yang didiskontokan. Faktor penentunya yaitu ada tingkat bunga, kupon, waktu jatuh tempo. Oke, dilihat sendiri di sini ada rumus-rumusnya. Lalu kalau pengukuran risiko tingkat bunga yaitu ada perubahan suku bunga, pasar dapat menurunkan nilai obligasi, risiko kredit, risiko inflasi, serta risiko likuiditas dari reinvestasi. Lalu di sini ada konsep dasar saham dalam konteks publik, yaitu ada kepemilikan saham, representasinya kepemilikan atas sebagian modal perusahaan milik negara. Pengukuran nilai saham yaitu nilai saham adalah nilai sekarang dari perkiraan dividen masa depan. Rumusnya yaitu ada P0 sama dengan D1 per R min G. Bisa dilihat sendiri di sini, ini ada keterangannya. Lalu pengukuran risiko saham yaitu ada risiko sistematis, risiko tidak sistematis, lalu faktor-faktornya itu ada kinerja keuangan perusahaan, kebijakan pemerintah dan regulasi sektoral, serta kondisi ekonomi makro. Dan juga di sini ada konsep dasar obligasi dalam konteks publik yaitu ada instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan. Jenisnya yaitu adalah obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, obligasi syariah. Lalu di sini ada pengukuran imbal hasil obligasi. Di sini dapat dilihat sendiri ada rumus-rumusnya, current yield sama dengan pembayaran kupon tahunan per harga pasar obligasi dikali 100%. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu di sini ada studi kasusnya, bisa dilihat sendiri di sini. Pemerintah menerbitkan SUN dengan nilai nominal 1 juta rupiah, kupon 8% per tahun, dibayar setiap 6 bulan. Sisa jatuh tempo 5 tahun, harga pasar saat ini adalah 980.000. Lalu di sini ada perhitungannya.
Kesimpulannya yaitu pengukuran nilai dan resiko surat berharga, saham, dan obligasi penting untuk pengambilan keputusan investasi dan biaya yang tepat. Manajemen keuangan publik, berbagai metode faktor perlu dipertimbangkan dalam melakukan penilaian dan analisis resiko, serta pemahaman membantu dapat mengevaluasi potensi imbal hasil obligasi pemerintah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang pemahaman saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.